Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang telah kami kerjakan yang berjudul Sistem Proyeksi dengan mata pelajaran Proyeksi Peta. Saya selaku moderator Aisyah Aprilia dan rekan saya Liza Aisyah Putri Sarena. Di sini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami. Pertama yaitu bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari median pusat pada masing-masing proyeksi. Selanjutnya ada dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan. Dan yang terakhir, mengapa proyeksi transversi Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Oke. Nah, saya akan menjawab poin nomor 1, yaitu bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Yaitu, Megatron distorsi meningkatkan seiringnya jarak dari khatulistiwa, area di dekat kutub tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Transfer Megatron distorsi meningkatkan seiringnya jarak dan meridian pusat, area yang jauh dari meridian pusat tampak terdistorsi, terutama di daerah yang membentang dari timur ke barat. Baiklah, saya akan menjawab poin yang kedua, yaitu dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan. Jawabannya, kalau Mercator cocok untuk pemetaan area yang membentang timur ke barat, seperti khatulistiwa atau daerah yang dekat dengan khatulistiwa. Sering digunakan untuk peta dunia. Sedangkan transversi Mercator cocok untuk pemetaan area yang membentang utara ke selatan, seperti negara yang panjang dan sempit, sering digunakan untuk pemetaan lokal atau pemetaan kadaster. Oke, selanjutnya poin nomor 3. Mengapa proyeksi transfer Megatron sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Yaitu jawabannya karena proyeksi ini mempertahankan sudut dan bentuk di sepanjang meridian pusat, sehingga cocok untuk memetakan area yang membentang utara ke selatan dengan akurasi yang lebih tinggi. Distorsi yang terjadi di daerah yang jauh dari meridian pusat dapat diabaikan pada skala besar. Dan yang soal kedua, ada mengapa proyeksi TM3 sangat cocok untuk Indonesia yang terletak di dekat garis khatulistiwa dan memiliki bentuk memanjang dari barat ke timur. Mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM. Selanjutnya ada soal apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertahanan. Dan yang terakhir, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala yang besar. Oke, untuk poin pertama, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? TM3 dirancang khusus untuk Indonesia karena lebar zona yang lebih kecil, 3 derajat bujur, dibandingkan dengan UTM, 6 derajat bujur. Ini memungkinkan TM3 untuk meminimalkan distorsi di wilayah Indonesia yang memanjang dari barat ke timur. Oke, selanjutnya saya akan menjawab poin yang kedua. Apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertahanan? Yang pertama, keunggulannya itu menurunkan distorsi, terutama di daerah yang membentang dari barat ke timur, dan meningkatkan akurasi pemetaan, terutama untuk skala besar. Yang terakhir, tantangannya itu ada membutuhkan sistem koordinat yang lebih kompleks dibandingkan dengan UTM, dan membutuhkan keahlian khusus untuk mengoperasikan sistem koordinat TM3.
Oke. Yang selanjutnya poin ketiga, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. TM3 dengan lebar zona yang lebih kecil, 3 derajat bujur, memungkinkan untuk meminimalkan distorsi yang terjadi di wilayah Indonesia yang memanjang dari barat ke timur. Hal ini sangat penting untuk pemetaan skala besar, karena distorsi yang terjadi pada skala besar dapat menyebabkan kesalahan dan yang signifikan dalam pengukuran jarak dan luas. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kami berdua. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Semoga yang kami berikan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.